Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan semangat kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya akan terus menggelar soal-soal pembahasan soal-soal. Karena tidak mungkin rasanya perkuliahan matematik di musim daring ini hanya cukup diberikan 1 dengan 2 soal saja. Itu saya rasa tidak mungkin, apalagi untuk kondisi universitas-universitas di daerah seperti di daerah-daerah yang di luar dari pusat pemerintahan. Oke, nah kita akan coba terus memberikan soal-soal yang dapat membantu mahasiswa. Kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke. Jadi kalau kita lihat soal kita sudah sampai kepada seri yang ke-21, cukup panjang ya. Kita coba lihat soal pertama. Soal pertama katanya, in the senior year of the high school graduating class of 100 students, 42 studied mathematics, 60x studied psychology, 54 studied history, 22 studied both mathematics and history, 25 studied both mathematics and psychology, 7 studied history but neither mathematics nor psychology, 10 studied all the 3 subjects, and X did not take any of the 3. If a student is selected at random, find the probability that a person enrolled in the psychology takes all 3 subjects. B, a person not taking psychology is taking both history and mathematics. Nah, ini harus perlu kita pahami bahwa soal-soal seperti ini wajib hukumnya untuk dijawab dengan menggunakan diagram Venn. Nah, kita coba gambarkan diagram Venn soal ini. Jadi diagram Venn soal kita ini, kita buat diagram Venn-nya. Oke. Nah, kita tahu ketiga-tiganya itu beririsan karena dalam soal ada yang menunjukkan seperti itu. Oke, ini ketiga-tiganya ada beririsan karena dalam ketiga-tiganya itu ada angka 10. Oke, ini katakan mathematics, ini katakanlah psikologi, dan ini adalah history. Ketiga-tiganya 10 subjek. Ngambil ketiga-tiganya. Terus keterangan lain katanya 22 studied both mathematics history. Mathematics history 22 tinggal 12. Apalagi 25 both mathematics psikologi. Mathematics psikologi 25 berarti telah ada 10 tinggal 15. Apalagi keterangannya? 7 studied history but neither mathematics nor psychology. 7-nya hanya history saja. Dia history saja, tidak matematik, tidak psikologi. Itu ada keterangannya. Terus 8 untuk di luarnya. Nah, dari 3 ini matematik itu tadi 42 karena sudah ada 12, 10, 15, 37 tinggal 5. Oke, history 7, 12, 10 tadi history itu ada 54 yang sudah ada 10, 12, 7 berarti 25. Nah, untuk psikologi 68 sudah ada 50 berarti tinggal 18. Nah, ini sudah ketemu semuanya. Nah, untuk soal A itu peluang bersyarat. Apa dia? Bahwa dia dari psikologi mengambil ketiga subjek. Berarti dia itu mengambil ketiga subjek matematik, irisan psikologi, irisan history, dengan syarat dia dari psikologi.
Nah, ini soal nomor A. Nah, ini dapat dijawab tentu dengan peluang matematik, irisan, psikologi, irisan history, dan irisan psikologi. Nah, karena psikologinya sudah muncul 2 kali, untuk irisannya itu cukup dibuat sekali saja. Nah, karena dia sama kan, sama-sama psikologi. Oke, dibagi dengan peluang, pembaginya adalah bersyarat psikologi. Nah, tentu jawabannya ketiga-tiganya itu 10/100 dibagi yang psikologi saja. Psikologi saja tentu 68/100. Tentu tinggallah 10/68. Nah, ini soal yang A mudah sekali. Soal yang B. A person not taking psychology is taking both history and mathematics. Karena dia ada N, history and mathematics, tentu yang B ini jelas sekali. Soal yang B ini adalah peluang dia mathematics and history. Oke. Bersyarat dia bukan dari psikologi, P komplement. Nah, oke. Dia not taking psikologi. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dia history, jadi cara jawabnya tentu sama dengan, peluang dia itu beririsan antara matematik dan history, dan beririsan pula dengan psikologi komplement, dibagi dengan peluang psikologi komplement. Nah, psikologi komplement. Nah, ini dia psikologi komplement. Nah, sekarang kita lihat yang dikatakan psikologi komplement itu, nih psikologi nih. Oke, nampak? Yang dikatakan komplemennya 5, 12, 7, 8. Itu komplement psikologi. Nah, yang beririsan dengan matematik dan history, tentu dia hanya angka 12. Jadi angka 12 ini irisan matematik dan history dan komplement psikologi. Sekali lagi, yang dikatakan komplement psikologi itu angka 12, angka 5, angka 12, angka 7, angka 8. Itu komplement dari psikologi. Nah, dengan syarat yang komplement ini beririsan dengan matematik dan beririsan dengan psikologi. Berarti yang 12 ini adalah irisan antara matematik dengan history dan bukan psikologi. Berarti kalau begitu jawaban ini jelas sekali sama dengan tadi 12. Oke, tadi kan 12 nih. Mana tadi dia? Ups. Nah, nih. Tadi 12 per 100. 12 per 100 dibagi dengan peluang psikologi komplement. Psikologi komplement itu seluruh yang di luar psikologi tadi yang saya sebut tadi. Ada 5, ada 12, ada 7, ada 8. Oke, 8 juga komplement psikologi. Berarti 8 tambah 12, 20. 20 tambah 12 itu 32. Berarti 32 per 100. Berarti jawabannya adalah 12 per 32. Nah, oke. Jadi kita lihat soal ini tadi bersyarat, tapi dia gabungkan dengan yang harus menggunakan diagram pen. Jadi kita harus pandai-pandai melihat soal. Ini peluang bersyarat.
Tapi cara pengerjaannya harus ngerti dulu diagram Venn. Lalu bagian yang diinginkan itu harus ngerti. Oke, kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya. Share. Kita lihat soal berikutnya. Nah, ini 283. In USA today, September 5, 1996, the result of the survey involving the use of sleepwear while traveling were listed as follow. Underwear, male, female, next tone, zero need, probability, nothing, pajamas, t-shirt, others. Pertanyaannya, what is the probability the traveler is a female who sleep in the nude? What is the probability the traveler is male? Assuming the traveler is a male, what is the probability that he sleep in the pajamas atau payama atau piyama mungkin? What is the probability that traveler is male if they sleep in the pajamas or the t-shirt? Jadi ceritanya ini merupakan hasil survei baju tidur yang digunakan dalam perjalanan. Oke, baju tidur sleepwear while traveling yang digunakan atau yang dibawa dalam berjalan, dalam untuk melakukan traveling, baju tidur. Jadi katanya underwear itu laki-laki peluangnya 0,220, female peluangnya 0,24, neck tone nothing ini telanjang bulat. Dia tak pakai sleepwear. Oke, dan seterusnya. Nah, soal yang A, what is the probability the traveler is female who sleep in the nude? Tidurnya telanjang. Dia male tapi tidurnya telanjang. Mana dia? Male, nothing. Ini dia. Berarti jawabannya itu langsung aja 0,160. Dia male, dia female. Oh, sorry, the female. Sorry, kita hapus. Oke, salah. What is the probability that there is female? Oke, kalau female tentu di sebelahnya. Oke, ini female, nothing. Ini yang telanjang ini bugil nih. 0,018. Oke. What is the probability that the traveler is male? Nah, kalau dia traveler is male, jumlahkan saja ini semua. Jumlahkan semua. Jadi kalau the probability is male, oke. Yang B itu kita jumlahkan saja. Berarti 02264 14 4 naik 1 1269 9 tambah 4 9 tambah 4 13 tambah 8 1. Oke, ulang lagi tadi ini 14 naik 1 ini 9 13 8 1 21 1 naik 2 0,614. Jadi di sini 0,614. Dari mana datangnya? What is the probability is the traveler is male? Peluang yang berjalan itu adalah male. Ya, jumlahkan saja. 0,2220, 0,002 tambah 0,160 tambah seterusnya sampai 0,084-nya hasilnya. Yang C diberikan atau dianggap atau diketahui, yaitu soal bersyarat lagi namanya. Assuming the traveler is male, what is the probability that sleep in the pajamas? Dia berarti probability menggunakan piyama dengan syarat dia adalah male. Berapa dia? Piyama male nih. Nampak aja sini. Dia piyama tapi dia male. Oke, itu irisannya. Oke, berarti cara menjawabnya. Oke, kita belum sampai ke sana, belum jawabannya. Kita kerjakan dia dengan cara apa? Oke, kita jawab untuk soal. Oke, soal yang C.
Kita jawab tuh soal yang C, kita lihat soal yang C. Soal yang C berarti probability piyama dengan syarat mel. Berarti di sini cara menjawabnya probability piyama beririsan dengan mel dibagi dengan peluang mel. Ini. Jadi kalau gitu peluangnya adalah kalau dia piyama dan mel tadi 0,12, 0,102 dibagi dengan peluang mel. Mel tadi ini dia. Jumlah seluruh mel nih 0,614. Ini dia. Jadi mel, peluang mel, jumlah seluruh peluang mel. Yang ketiga adalah what is the probability the traveler is male if they sleep in the piyama or T-set. Jadi kalau ada or, nah itu tadi dijumlahkan. Jadi kalau begitu dia itu berapakah peluang the traveler if assuming what is the probability the traveler if he. Jadi kalau if dia itu yang diketahuinya. Jadi PM Oke, soal yang D, kita lihat soal yang D. Soalnya tadi kita lihat yang D itu male. Oke. Berarti soal yang D itu dia itu peluang dia male dengan syarat dia menggunakan piyama gabung dengan T-shirt. Oke. Berarti jawabannya adalah peluang male beririsan dengan ini dia dibagi dengan peluang piyama gabung dengan T-shirt. Nah kita lihat. Jadi kalau begitu dia male tapi gabungan antara piyama dan T-shirt ini dia berarti. 0,102 tambah. Jadi kalau mau kita sederhanakan rumus matematiknya, ini kan kalau kita sederhanakan kan begini nih. Ini harus ngerti juga nih peluang mel irisan dengan piyama gabung probability mel gabung dengan T-shirt. Nah, ini yang lebih tepat. Karena nih kalau dalam matematik contoh A kali B tambah C, A kali B tambah C tentu A kali B tambah A kali C. Dibagi dengan probability piyama gabung dengan T-shirt. Sama dengan, nah ini tadi dia baru nampak. Mel dan piyama tadi ini dia 0,12, mel dan T-shirt 0,046. Jadi 0,102 ditambah 0, berapa tadi? 0,046.
0,046 dibagi dengan, nah ini harus hati-hati. Mana yang piyama gabung t-shirt? Nah kita tengok. Piyama itu dia tidak peduli laki-laki dan male, pokoknya piyama. Piyama adalah 0,102 tambah 0,073 yaitu 0,175. Ini total piyama. Nah, total t-shirt begitu juga 0,134. Berarti 0,175 tambah 0,134. Oke. Ya, betul. Nah, inilah soal yang ABCD yang dimaksud dalam teori yang telah kita lihat. Kita telah juga lihat sekali lagi bagaimana penggabungan teori-teori peluang tadi digabung dalam menjadi satu soal. Jadi soal ini kita harus pandai-pandai gitu. Harus fokus pada apa yang diinginkan. Oke, harus fokus apa yang diinginkan. Oke, kita lihat soal berikutnya. Share. Nah, ini dia. The probability that an automobile being filled with the gasoline will also need an oil change is 0.25. The probability that it needs a new oil filter is 0.40. And the probability that both the oil and filter need changing is 0.14. Nah, ini kalau kita lihat peluang bahwa automobil itu diisi dengan bahan bakar. Tentu juga kadang-kadang ada memerlukan pergantian oli dan membutuhkan filter oli yang baru. Oke, jadi kita katakanlah di sini soal yang ini adalah peluang bahwa automobil, katakanlah automobil diisi dengan gasoline yang akan juga membutuhkan pertukaran oil atau pertukaran oli sebanyak 0,5. Berarti C, probability C, katakan change the oil itu adalah 0,25. Sedangkan probability new oil filter F, ini new oil filter 0,40. Nah, kedua-duanya peluang dia both change the oil dan new oil filter, oke, itu adalah 0,14. Nah, ini dari soal, terbaca nih dari soal. 3 informasinya ada pada soal. Nah, pertanyaan A, if the oil had a big change, what is the probability that oil? Nah, berarti ini adalah peluang dia memerlukan new filter new oil filter dengan syarat diketahui bahwa oil itu telah diganti. Oke, nah ini tentu bersyarat kan? Berarti peluang C beririsan dengan F atau F beririsan C sama saja dibagi dengan peluang C. Ya, semuanya udah ada angkanya. Oke, berarti C beririsan F 0,14 dibagi dengan C 0,25. Mudah jawabannya. Nah, lanjut. Yang B kebalikannya. Yang B tentu probability akan ditukar oli dengan syarat ini dia new oil filter telah diberikan. Nah, ini bersyarat. Nah, kebalikan kan?
Kalau irisannya sama aja. Peluang C irisan F. Tapi dia pernya itu adalah F. Nggak boleh terbalik. Nah, ini sama dengan sama tadi 0,14 dibagi dengan 0,40. Oke, ya inilah jawaban-jawaban soal kita lihat. Kita telah masuk kepada soal-soal bersyarat yang tidak hanya murni bersyarat, tapi bercampur dengan informasi pengetahuan saling lepas dan tidak saling lepas. Saya rasa nih, pembahasan soal kita pada yang sesi ke-21 ini cukup berat dan semakin seru kita mengikuti perkuliahan teori probabilitas. Mungkin sekian dulu untuk seri ke-21 ini. Pastikan Anda menyaksikan seri-seri berikutnya. Saya Dr. Radu Yendra bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Undur diri dulu. Pastikan Anda mematuhi protokol kesehatan. Mari bantu pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ini. Pastikan selalu menggunakan masker, pastikan selalu mencuci tangan, dan pastikan jangan terlalu banyak keluyuran keluar rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.